Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, setelah di pertemuan sebelumnya kalian telah memahami pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi, kalian juga perlu mengetahui struktur teks eksposisi ya. Tujuannya agar teks yang kalian buat bisa tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yuk simak masing-masing penjelasannya. Struktur yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Apa sih itu tesis? Bagian ini merupakan pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pengenalan isu atau masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Struktur teks eksposisi yang kedua adalah argumen, yaitu sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus dapat mendukung pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Struktur teks eksposisi yang terakhir atau yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian ini juga kerap disebut sebagai penutup atau simpulan. Tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terkait permasalahan yang diangkat. Untuk menambah pemahaman kalian tentang struktur teks eksposisi, kita simak sama-sama contoh berikut ini ya. Dalam kesempatan kali ini, kita mengambil contoh teks eksposisi tentang kebersihan lingkungan kelas. Tesisnya adalah, kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan, kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain-lain. Tesis tersebut bisa diperkuat dengan argumen sebagai berikut. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas, seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kapur tulis. Selain itu, setiap hari Jumat selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Jumat bersih. Selain lingkungan sekolah bersih, hubungan murid dan guru juga bisa semakin akrab dengan adanya kerjasama. Tesis dan argumentasi tersebut bisa diperkuat dengan penegasan ulang sebagai berikut. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat terawat secara berkesinambungan. Nah, anak-anakku, untuk menambah pemahaman kalian, silahkan dibaca buku materi atau modul kalian sendiri-sendiri ya. Kerjakan soal-soal yang ada,
Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.